Jadi ada biasa macam-macam Mas Arif ya? Ya. Jadi intinya peluangnya banyak sebenarnya. Fulbright. Banyak ya, banyak caranya sih. Ada yang tadi Mas Fitra independen, terus kalau kita ada yang lewat jalur instansi juga. Lagi santai-santai nih, lagi ada di mana? Lagi di mana? Lagi di mana kita? Lagi di Bidman Park merayakan Jadi ulang kita tahun. piknik, kita santai-santai di public space-nya di Atlanta sambil menikmati hidangan makanan-makanan khas Indonesia yang dimasak sendiri. Oke, jadi kita sekarang lagi ada sama siapa aja nih? Ada Fitra. Ada Mas. Saya Arif. Ada Ricci, Rika, Verita. Oke, jadi ini buat menjawab pertanyaan teman-teman tentang visa ya. Jadi termasuk ya. Jadi video yang paling banyak tonton di channel kita saat ini adalah video tentang pertanyaan tentang visa, utamanya tentang visa ke Amerika. Apa aja pertanyaannya? Apa aja? Kebanyakan iya, gimana sih bisa dapat beasiswa di sini? Terus gimana? Pokoknya pertanyaan tuh gimana bisa dapat beasiswa di sini? Terus ngurusnya visa kayak gimana? Cara nyari beasiswanya kayak gimana? Itu sih. Jadi seputar beasiswa kayak gitu. Sama mungkin menentukan kampusnya. Oke, mungkin sebelum kita jelasin lebih detail, mereka biar kenalan dulu deh. Kalau kamu siapa? Ngapain di sini? Sejak kapan di Amerika? Ngapain kamu di sini? Kan piknik kan? Aku tuh di sini udah berapa tahun? Ada 3 tahun. Tapi aku datangnya di dari Amerika Indonesia. 3 tahun? Udah 3 tahun. Tapi aku di sini tuh datangnya nggak dari Indonesia. Jadi aku nge-apply visanya tuh di Turki. Kalau kamu di Amerika visanya apa? Aku J1. J1 ya. Oke, kamu sekarang berarti riset di sini ya. Research ya. Berarti kamu kan dependen tuh. Berarti kamu langsung apply-nya J1. Aku tuh nggak independen, aku tuh dependen sebenarnya. Aku dependen kepada universitas yang ada di sini. Oke. Atau sebenarnya bukan universitas sih, sama profesor yang aku kerja sama. Jadi kamu itu adalah contoh dari orang-orang Indonesia yang pengen ke Amerika, tapi Tidak dari Indonesia. Enggak dari Indonesia. Nggak dari Indonesia. Tapi kamu dari awal di Turki. Tapi itu bisa dari Indonesia juga. Enggak, kamu di awal di Turki udah mikir enggak kamu bakal pengen ke sini? Udah. Sejak kamu masuk ke Turki udah kepikiran bakal Oh masuk ke Amerika, enggak, juga, kan? itu aku mungkin dari pertengahan kuliah mungkin kali ya. Waktu dari Turki itu nggak kepikiran mau ke Amerika. Dulu waktu aku SMA pernah mau ke Amerika. Tapi akhirnya nyantolnya malah ke Turki. Jadi nyantolnya ke Turki. Nah, ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen ke Turki, ntar bisa cerita juga. Iya. Sedikit awal tentang Mas Arif. Jadi Mas Arif ini adalah orang Indonesia pertama yang kita temui di Atlanta. Kita ketemu waktu itu gara-gara aku Jumatan. Udah berdoa tuh sebelumnya. Pengen banget ketemu orang Indonesia kan. Lagi Jumatan, belakang ngomong-ngomong bahasa Indonesia. Ternyata ada orang Indonesia di sini. Ternyata dia. Oke, nama saya Arif Budiman. Jadi saya kesini untuk studi juga sama kayak Mas Fitra. Cuman agak beda beasiswanya. Kalau saya beasiswanya dari USAID, Mas Sandy. USAID itu jadi agensinya Amerika yang dia punya program di luar Amerika, di negara-negara, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Termasuk satunya Indonesia. Nah, jadi perusahaan aku tempat bekerja ini dia punya, jadi beberapa kementerian di Indonesia dia punya agreement sama USAID di bidang edukasinya. Jadi USAID ini tidak hanya edukasi, tapi ada dari sektor kesehatan. Itu beda sama Fulbright ya? Beda. Ada dari sektor mungkin lingkungan dan education. Nah, education ini salah satunya ini. Jadi kalau saya sih prosesnya seleksi internal dulu. Jadi dari sekian ratus orang di perusahaan nanti dipilih 3 orang. Nanti 3 orang ini diajukan ke USAID, lalu interview dan didapatkan 1 orang. Itu dasar apa sih memilihnya itu? Atas dasar dari tingkat kegantengan. Wah, kalah terus kalau saya gitu. Itu ada serangkaian seleksi di internal. Jadi kayak di kita tuh ada namanya talent pool. Jadi kalau misalkan departemen diklat mau ngambil orang, pasti dia lihatnya di talent pool setiap main gitar gitu setiap ya? cabang. Oh iya. Salah satunya main gitar dan bisa nyanyi. Jadi ada biasa macam-macam Mas Arif ya. Ya. Jadi intinya peluangnya banyak sebenarnya.
Fulbright. Banyak ya, BSD. banyak caranya sih. Ada yang tadi Mas Fitra independen, terus kalau kita ada yang lewat jalur instansi juga. Dari seangkatan saya juga ada sekitar 30 orang dari USAID. Nah, yang kementerian atau dari instansi itu mungkin hanya 20%, hanya 4 sama 5 orang aja. Sisanya itu sama independen. Jadi dia apply sendiri ke USAID dapat gitu. Pertanyaan berikutnya gini aja deh, kenapa Amerika kali ya? Kenapa Amerika? Karena yang datang kesempatannya itu Amerika. Jadi Pusatnya ya. sekitar 2 tahun sebelum saya dapat beasiswa ini, itu ada tawaran juga dari Jerman sampai 2 kali dari GIZ. Kita ikut seleksi, cuman belum jodoh, jadi saya nggak masuk gitu. Nah, baru pas tahun ketiga ada tawaran, bukan tawaran ya, untuk langsung wawancara gitu. Artinya sudah masuk seleksi gitu. Dan kebetulan dapetnya yang Amerika gitu. Tapi sejak awal memang nggak ada keinginan untuk memang harus Amerika karena apa gitu, ekonominya gimana atau gimana? Sebenarnya sih memang saat ini saya merasakan bahwa memang bermimpi itu penting. Kalau dulu tuh nggak cuman quote yang selewat aja gitu, mimpi ya, cuman sebatas apa ya, ungkapan saja gitu. Kalau sekarang emang bener penting, karena dulu saya sempat mikir kayaknya tinggal di luar negeri tuh seru gitu ya, minimal untuk update Instagram gitu kan. entah acaranya gitu ya. mau beasiswa, mau beasiswa atau mau apa, entah dari mana, karena nggak kepikiran. Karena untuk dapetin kesempatan ini di perusahaan tempat saya bekerja itu cukup sulit gitu. Tadi kan Fitra bilang kenapa ke Amerika karena temannya ke Amerika. Enggak, kalau sebenarnya tuh kalau aku memang dari dulunya memang kepingin kemari kalau itu. Tapi kebetulan aja temanku juga ada yang kemari. Terus tampaklah jalan gitu. Dulu kan nggak tahu jalan kan. Kayak gini juga lah, makanya kita kenapa nanya kan. Kalau dulu tuh kita kepingin ke Amerika tapi gimana gitu kan. Iya, terus waktu itu ada teman terus dia nunjukin jalan. Oh, ada caranya jalan kemari. Terus gitu banyak teman-teman aku udah nyambung di sini juga. Udah gitu mereka yang nunjukin jalan. Oh, kayak gini. Akunya kayak gini. Sebenarnya dia ngasih websitenya buat profesor, maksudnya buat nyari profesor, nyari gitu, ada nggak sih? Nggak. Kalau yang untuk jalan kayak aku yang aku tempuhin itu nggak ada rule-nya lah pokoknya. Harus cari orang dalam ya? Nggak. Ada certain rule, tapi itu biasanya cuma untuk yang kayak misalnya ambil ujian, untuk kalau misalnya ambil kedokteran di Indonesia mau spesialis di sini, itu harus ada 3 step. 3 steps itu ada step 1, step 2, step 3, harus masukin ujian tersebut, nanti baru nge-apply. Oh gitu. Tapi kalau di Amerika tuh referensi tuh itu banget, top banget kan. Jadi kalau mau apapun di sini mereka minta referensi biasanya. Jadi kalau nggak ada kenalan, agak susah gitu loh. Jadi mereka lebih mementingkan orang yang kayak nepotisme ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Iya. Nepotisme tapi memang caranya seperti itu di sini. Jadi mereka tuh lebih guaranteed kali ya. Guaranteed untuk orang-orang yang dikenal biasanya. Maka dari itu kalau misalnya kita ada disadvantage gara-gara kita orang asing, karena mereka lebih mengutamain orang-orang tamatan dari Amerika dulu. Oke. Jadi kalau mau mengambil spesialis yang kayak surgery yang high top spesialis yang gajinya banyak, kalau di sini tuh agak susah, apalagi untuk orang asing. Karena mereka lebih mengutamakan orang-orang sini. Oh iya, tadi belum ngomongin loh, kamu ngambil apa sih? Dia ngambil nefrologi kayaknya. Ya. Enggak, aku jadi risetnya sekarang di nefrologi. Nefrologi itu ilmu tentang bukan, itu tentang ginjal. Itu neurologi. Tentang ginjal, iya. Aku sekarang risetnya di Emory University. Oke. Nanti insyaallah akhir bulan ini aku pindah ke North Carolina di Duke University. Di apa? Duke. Ya, Duke bukan Duke gitu loh. Jeduk. Bukan Duke, ke Jeduk. Iya. Oke. Itu juga sama juga di nefrologi, tapi risetnya agak beda. Tapi aku belum spesialis. Gara-gara ujiannya belum kelar. Susah. Makanya teman-teman kalau ada yang mau orang Indonesia, ada yang tamatan Indonesia mau kemari, jadi persiapannya itu dari kelas 3, dari kelas 2. Kalau misalnya belajar itu, kalau misalnya ada rencana mau keluar negeri, atau dari dulunya kayak gitu. Kalau Mas Arif nih jurusannya? Aku ngambil public health di sini. Oh, kita dekat-dekat ya? Dekat. Iya, dekat-dekat. Ini dekat.
Iya. Enggak ya, iya, Jadi udah deketan. undergrad aku tuh nursing di Universitas Pajajaran. Oh iya, apa? Habis itu biar inline sama undergrad, terus mendukung juga ke kerjaan tempat saya kerja. Jadi ngambilnya public health. Jadi sedikit tentang beasiswa ini. Jadi ada agreement 6 tahun tuh nggak boleh resign. Jadi setelah beres tadi ini 2 tahun balik ke Indonesia, minimal 6 tahun itu harus stay di tempat saya kerja. Itu kenapa mereka mau membayarin Amerika? Karena setiap instansi kementerian itu mereka punya departemen, biasanya ya punya departemen SDM atau pendidikan pelatihan, dan mereka punya program untuk itu, dan mereka harus ngirim ya, mungkin 1 atau 2 orang setiap tahun untuk kalau dari bisa dibilang kayak CSR tapi buat internal gitu. Tapi Jadi diutamakan nggak nih yang kedudukannya apa buat dikirim kayak gitu? tergantung setiap instansi. Jadi filtering mereka itu berdasarkan apa? Ada berdasarkan prestasi, ada berdasarkan lama kerja, pertimbangan-pertimbangan lain. Di setiap instansi bisa berbeda-beda gitu. Nah, kalau di tempat saya kerja itu karena sistemnya sudah terbangun, jadi orang departemen SDM atau diklat itu dengan tidak terlalu sulit untuk nyaring lagi dari bawah, tapi dia sudah tinggal nyaplok dari talent pool tadi. Jadi misal di cabang itu ya, di tiap kantor cabang itu misalkan ada 100 kantor cabang. Nah, di 100 kantor cabang ini kurang lebih misalkan ada 50 orang pegawai sampai 100 orang pegawai satu kantor. Nah, ada 5 orang yang memang sudah dia masuk talent pool. Nah, 1 orang atau 2 orang talent pool ini dari tiap cabang dia diambil saring. Nah, baru disaring lagi dengan step yang lain. Jadi kalau untuk Mas Arif proses seleksinya di USAID sendiri gimana sih? Jadi USAID itu punya seleksinya 2 metode, eksternal sama internal, atau yang mandiri sama yang dari instansi. Nah, aku yang dari instansi. Jadi ada beberapa instansi baik pemerintah maupun private, dia kerja sama dengan USAID. USAID cuma menerima 3 orang atau 6 orang dari instansi, terus mereka interview ambil 1 orang. Tapi jadi kalau Mas Arif kasusnya kemarin nyalain berapa orang? 2 orang. Iya, 3 orang dari itu. Iya, tapi sebelumnya seleksi internal. Nah, itu yang ratusan. 3 orang itu dari tempat kerja Mas Arif yang sama atau Dari tempat kerja yang sama. Oke. Tapi dari seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya dari Jawa Barat, ada yang dari Palembang sama yang dari Riau. Itu proses seleksinya untuk ke pendidikan itu ada lagi nggak? Yang jelas setiap ganti administration di satu negara pasti kan berdampak pada semua lini kan, termasuk USAID lah mungkin salah satunya, termasuk beasiswa yang saya jalani sekarang. Tapi nanti pada akhirnya kan kamu masih bisa kerja nggak sih? Kan ini kamu kerja di instansi tersebut, tapi kan jurusanmu public health nih, itu bisa nggak kerja di rumah sakit? Bisa saja. Kalau public health kan dia cakupannya umum ya. Jadi kebetulan konsentrasi saya public health-nya itu adalah health policy. Jadi nanti bisa bekerja di instansi seperti rumah sakit atau di insurance, atau juga jadi researcher gitu tentang health policy-nya. Kalau tentang batasan atau peraturannya tuh, maksudnya kayak bisa beasiswa kan kita harus balik ke negara itu, atau kita dibatasin kayak gini-gini, itu gimana? Untuk beasiswa yang saya dapatkan sekarang, jadi mewajibkan setelah selesai studi ini, kalau mau balik ke Amerika boleh, tapi harus 1 tahun minimal stay dulu di Indonesia. Setelah studi berakhir. Tapi Pengabdian 2 tahun. 1. Oh iya. Aku 2 ya. Ada namanya 2-year rule. Itu biasanya 2 tahun. Jadi kalau kita ngambil J1 itu, walaupun sponsor itu dari Indonesia atau dari Amerika, ketika udah J1-nya itu, kalau J1 itu maksimalnya 5 tahun. Itu kadang-kadang bisa selesai dalam 2 tahun ataupun pokoknya maksimal 5 tahun. Ketika udah selesai waktu tersebut, itu harus di luar Amerika selama 2 tahun untuk kalau mau daftar J1 lagi. Tapi kalau mau ngambil B1, kalau B1 itu turis, itu bisa, tapi nggak boleh ngambil J1. Jadi kalau mau ngambil J1 lagi, itu harus stay out of America. Tapi kenapa nggak ngubah ke F1? Nggak bisa. Kalau untuk F boleh. Kalau tidak ke F boleh. Kayaknya Mbak Gita bisa ini deh. Bisa. Informasi kan dia dari J1 ke F1. Boleh. Iya kan? Iya, tapi itu masih 2-year rule-nya masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Tapi nanti kalau dia mau apply J1 lagi, dia harus nggak boleh nggak boleh stay di Amerika dulu selama 2 tahun. Atau ada yang namanya waive.
kalau wave itu harus atau ada beberapa ada beberapa type of wave. Satu itu harus ada dari surat dari kedutaan bahwa kita tidak dibutuhkan di Indonesia. Tidak dibutuhkan. Kasihan banget ya. Iya. Atau ada yang dari Amerika karena kita dibutuhkan di sini. Atau ada kalau misalnya menikah sama orang Amerika, itu namanya aduh. Itu jadi citizen. Itu bukan jadi citizen. Jadi itu namanya kayak kalau bahasa Indonesianya kesulitan. Wave gara-gara kesulitan atau aku lupa bahasa terminologinya di bahasa Inggrisnya aku lupa.